solusinya bersama-sama dengan berdiskusi tentunya ya. Itu adalah dengan kelompok. Nah, jadi nanti kalian nggak usah sungkan untuk mengungkapkan pendapat, karena di dalam dengan kelompok itu ada beberapa asas, di antaranya adalah asas kesukarelawan. Asas kesukarelawan itu adalah kalian ikhlas datang ke sini, nggak terpaksa datang ke sini. Ikhlas nggak datang ke sini tadi? Atau terpaksa? Nggak ya, jadi ikhlas ya. Nah itu berarti sudah memenuhi asas kesukarelawan. Yang selanjutnya adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu nanti dalam mengemukakan pendapat nggak boleh takut gitu. Harus mengemukakan, harus berkomentar sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Ya artinya jadi Ahmad nggak usah takut gitu. Kemukakan saja. Itu asas keterbukaan. Jadi ceritakan saja apa yang diceritakan, nggak usah takut. Tapi pesan satu, ada yang namanya asas kerahasiaan. Di sini misalnya nanti salah satu di antara teman kita ada yang mengemukakan sebuah rahasia yang dalam artian ini agak bersifat pribadi, cukup di dalam ini aja kita bahas ya, nggak boleh anaknya bawa keluar ruangan ini atau dibahas di apa ya di luar sana gitu, atau nanti diceritakan dia merupakan aib. Tapi kalau yang bersifat positif nggak apa-apa ya. Misalnya kamu mau cerita sama teman-teman cerita apa namanya minum rokok itu apa boleh. Selanjutnya adalah kenormatifan. Jadi kita itu akan membahas topik nanti sesuai dengan norma yang ada. Jadi kita harus sesuai dengan norma yang ada ya, dan asas kekinian. Jadi nanti yang kita bahas itu topik yang ada aja gitu ya. Nah dari tadi kan itu ngomongin topik masalah kemudian tema segala macam. Topik kita hari ini adalah manajemen diri dalam belajar ya. Jadi bagaimana cara kalian mengelola diri dalam belajar. Nah jadi sebelum lebih lanjut lagi ini ya, kita berkenalan dulu, karena ini walaupun kalian sudah kenal, mungkin hanya saja kenal muka atau kenal nama, juga mengingat ini kan ada yang kelas 10 ya, yang kelas 10, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Kita berkenalan, tapi berkenalannya itu menyebutkan nama dan mapel yang disukai. Kita pakai tepukan. Tadi pernah kemarin kita coba ya tepukan break one. Masih ingat nggak? Masih, Bu. Ya, coba tes ya. Break one, break two, break three. Oke, nah jadi nanti kenalan mulai dari N dulu, Linda sampai ke A. Oke ya, kita mulai perkenalan dulu. Oke, mulai break one, break two, break three. Mulai. EN. Bahasa Inggris. Ngerti. Yoga. Albas. Sejarah. Hadirin. Baik. Ilham. Matematika. Fakih. Bahasa Inggris. Aman. Baik. Oke, jangan nanti jangan malu-malu ya, jangan tegang, jadi enjoy aja. Seperti air mengalir, jadi biasa aja, enjoy aja, nggak usah tegang. Oke ya, mulai ya. Nah, ini judul yang akan kita bahas hari ini.
balonku ada 5 dengan huruf KO. Oke ya, mulai ya, go. Back. Yes. Oke, ya go. Go. Yes. Ayo, siapa yang sudah berhasil? Fakih. Fakih berhasil atau tidak? Oke, ulang sekali lagi ya. Go. Back. Back. Yes. Berhasil semua. Coba ini agak renggang dikit, agak melebar dikit. Nah, supaya aman. Ulang lagi ya. Go. Go. Yes. Oke, tepuk tangan untuk mereka hebat semua ya, sudah konsentrasinya sudah sesuai. Oke. Gimana? Sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap ke kegiatan selanjutnya? Siap. Sudah siap ya? Oke. Nah ini laptop ibu agak jauh, jadi ibu terpaksa jalan sedikit ya. Nah, gambar apa itu? Siswa terlambat. Siswa datang ke sekolah. Siswa terlambat datang Ke sekolah. Oke. Selanjutnya, kalau yang ini, Siswa yang bolos. Siswa yang melakukan Tauran, ada yang bolos. Yang jelas dia ditangkap sama Satpol PP ya. Iya. Nah yang ini ada kemungkinan jadi pagar mana? Pagar depan atau pagar belakang? Ya, jadi ada kemungkinan bolos, ada kemungkinan dia terlambat juga kali ya. Ya. Nah, kalau lihat 3 foto tadi kira-kira apa ini masalahnya nih? Hah? Sebenarnya dia bagaimana? Mungkin pelajar tersebut kurang menyadari pentingnya belajar di usia ini. Oke. Ayo siapa lagi ya ingin berkomentar tentang foto tadi? Apa? Kalau menurut saya ini karena orang ini bolos ini karena mungkin tidak menarik sama pelajarannya, mungkin agak tidak suka sama pelajarannya, makanya mereka bolos. Oke. Kalau misalnya anak-anak yang kesiangan tadi apa yang bermasalah kira-kira? Masalah karena kesiangan begadang. Kesiangan karena begadang. Biasanya begadang itu kenapa kalau kalian? Karena mungkin yang banyak kan siswa zaman sekarang itu banyak bermain game online. Game online gitu Iya. ya. Oke. Kalau Arman biasanya tidur jam berapa, Man? Tidur jam 2, jam 3, Gara-gara? main game, buka sosmed, TikTok, TikTok, main TikTok juga atau nonton saja? nonton. Nonton ya, oke. Nah, jadi ini yang bermasalah itu adalah pengelolaan dirinya. Ya, dari foto-foto tadi ya, pengelolaan dirinya ya. Nah, masih ingat nggak judulnya tadi apa? Topik pembahasan kita apa? Iya, self management atau manajemen diri, gitu ya. Manajemen itu apa? Adalah cara mengatur hal-hal yang mungkin harus kita atur. Oke, cara mengatur hal-hal yang harus diatur. Kalau menurut Nurdi, apa itu manajemen tadi? Pendapat enggak sama EN? Bisa. Pendapat. Ada pendapat lain? Apalagi selain pengaturan? Mengelola diri. Jadi kira-kira apa yang harus kita kelola ini? Pertama mungkin mindset dan yang kedua adalah waktu. Waktu. Kalau menurut Haki? Ya, menurut saya waktu sama konsep diri. Oke ya, jadi ada pengelolaan waktu, termasuklah pengelolaan jam berapa tidurnya, apa-apa aja kegiatannya, ini yang harus dikelola. Nah, jadi tujuan dari kegiatan ini adalah agar Anda semua ini bisa optimal dalam belajar. Jadi tidak ada lagi yang terlambat, gitu. Tidak ada lagi yang bangun kesiangan. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini tidak lain yang tidak bukan adalah untuk kebaikan Anda ke depannya selama di sekolah SMA Negeri 13
bahwa ini Ananda tidak merasakan hal-hal yang membuat Ananda malas bersekolah, tidak merasakan hal-hal yang membuat Ananda terpaksa untuk sekolah. Itulah tujuannya. Jadi supaya bisa optimal dalam segi belajar, terutama ya. Nah itu, jadi penting sekali pengelolaan diri. Nah kalau dari gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, permasalahannya kan sudah jelas tadi. Menurut kalian apa solusi yang baiknya? Solusi yang tepatnya? Melakukan pendekatan kepada siswa, misalnya guru dekati siswa dari guru. Jadi itu kan dari segi gurunya. Kalau dari diri saya yang akan dilakukan apa? Tentunya mengelola mindset agar mindset tidak melenceng. Mindset yang bagaimana? Mindset yang mungkin lebih mementingkan pelajaran daripada hanya sekedar bermain. Oh, jadi berarti mindsetnya udah benar dong kalau mementingkan pelajaran daripada bermain. Iya, maksudnya tadi Oh, mengubah mindset yang sebelumnya mementingkan game daripada pelajaran, diubah ya, dikelola supaya berubah menjadi oh lebih penting belajar loh daripada bermain game. Itu ya maksudnya ya. Oke. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD. Jadi LKPD itu adalah lembar kerja siswa. Nanti buat pena semua kan? Oh. Nah, nanti kalian mengisi LKPD itu secara mandiri. Ibu sengaja memberikan LKPD ini di awal karena nanti kita akan belajar bagaimana cara mengelola diri, bagaimana cara mengelola waktu supaya kalian tidak terbuai dengan masa muda yang sia-sia. Ya, jadi ini Ibu akan memberikan LKPD-nya. Ya. Lagi belum dapat? Nih. Kaki. Dua lagi ya. Nah, jadi di LKPD itu jelas ya. Di situ kalimatnya buatlah jadwal kegiatan Ananda di rumah masing-masing dari bangun pagi hingga pagi kembali. Jadi hal-hal atau kegiatan-kegiatan apa saja yang biasanya kalian lakukan sehari-hari. Kalau ketemu ngapain aja itu jam berapa? Ya, kalau di sekolah kan jelas jam 7 sampai jam 12.10 kita sekolah belajar. Nah yang di rumahnya ada nggak nih belajar di rumah? Misalnya kalau ada belajar di rumah jam berapa? Nah jadi mulai dari bangun pagi ngapain biasanya? Bersih-bersih, mandi dulu atau main bola dulu. Nah itu versi kalian. Dibikin apa adanya. Jadi semua kegiatan silahkan kalian tuliskan di sini. Apa adanya, ya? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah karena di sini Ibu nggak akan menilai benar atau salahnya. Karena kita nanti sama-sama akan berdiskusi dan belajar tentang pengelolaan diri, ya. Jadi mungkin akan Ibu beri waktu 5 menit cukup nggak ya? 5 menit ya. Nanti misalnya masih kurang boleh Ibu tambah sekitar 2 menit lagi. Jadi untuk sementara 5 menit saja. itu yang aku liburan. Waktu di rumah, waktu sehari-hari gitu ya. Kalau liburan nanti kamu liburan. Kalau itu kegiatan di rumah yang nggak berkaitan dengan Sekolah ya. Kalau sekolah kan jadwalnya sudah pasti. sekolah kayak gitu juga. Iya, misalnya hari Minggu. Oh iya, tadi Ibu lupa mengabsen. Kayaknya teman kita ada yang nggak masuk tadi, berapa orang ya? 2 ya? Dimas sama Ari Rusli. Ada konfirmasi nggak ke apa? Ke Arman atau ke Al-Brasil? Dimas sama Ari tadi? Nggak tahu ya? Harusnya kita kan ada 9 ya. Ya, bikin jadwal mulainya jam berapa, dan berakhirnya jam berapa, jenis kegiatannya apa.
Nah, ada yang kesulitan enggak? Bisa ya, bisa semua ya. Ya, terus ini berapa? Kira-kira kalau misalnya ada kegiatan-kegiatannya kan main bola nggak sore-sore? Termasuklah kegiatan kalian bermedia sosial ya. Oh, iya. Ya, misalnya main HP kapan, main game kapan, dibikin. Terus misalnya di rumah tidur siang nggak? Kalau itu jam berapa sampai jam berapa? Pokoknya kegiatan semuanya, semua jenis kegiatan. Pergi kumpul bareng teman jam berapa, gitu ya. Kemudian mengulang atau mengerjakan PR di rumah jam berapa? Istirahat apa sekolah? Kamu bikin jadwal di sekolah juga berarti ya? Nah, kita kan ada 2 kali dari jam 9, jam 9 berapa gitu? Jam 9.30. Ya. Nah, nanti masuk lagi, kemudian keluar lagi jam 12. Nah, jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi semuanya dimasukkan saja ya, nggak usah dipilih-pilih, nanti baru kita akan belajar bagaimana mengelola itu. Olahraganya misalnya lari sore boleh dimasukin, bantu orang tua di kebun, main HP, buat di sosial media atau wartaan nonton TikToknya jam berapa, terus makannya jam berapa. Ya, kumpul bersama temannya lagi. Oke ya, masih ada waktunya. Teman Al-Mubasir bisa? Bisa ya, karena ini kan memang kegiatan sehari-hari kalian semua. Sudah. Oke. IN sudah, yang belakangnya nanti. Nah, jadi kalau yang sudah, kertasnya dipegang aja dulu. Dipegang aja ya. Karena nanti kita akan membahasnya secara bersama-sama, tapi nanti. Oke, ada yang sudah lagi? Coba ibu lihat sebentar ya. Oke, sudah selesai. Mungkin kalau ada rutinitas lain kayak
Ya, 1 menit lagi ya. Karena nanti kegiatan kita masih panjang. Oke, umpan sudah umpan? Belum? Sedikit lagi. Oke, pakai sama. Sudah? Oke, Tuti sudah. Kemudian ada lagi sudah lagi? Arman? Oke. Sudah, belum. Sudah ya, depan. Kira-kira prosesnya berapa? Sudah. Ada yang punya ternak nggak di sini? Narik rumput misalnya? Dah. Oke, sudah selesai? Ya, yang ini lagi silakan lanjutkan. Nah, sembari teman-teman siap. Jadi nanti ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kamu simak video ini baik-baik. Kamu cerna baik-baik ya. Karena nanti berdasarkan video ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola diri. Ya, nanti LKPD yang kalian sudah bikin itu silakan dibuka dulu, nanti baru ada instruksi yang akan diberikan baru kalian lakukan. Oke ya? Sudah? Belum ya? Aku bahas dulu depan. Lagi. Oke, Ibu menyiapkan videonya dahulu ya. Nah, ini mungkin yang sudah siap. Masih banyak nggak nih untuk awal basis sama apa? Satu lagi. Ini saya tambah. Kalau belum siap semua, kita tinggal masuk ke videonya.
lalu bagian yang ini tidak penting tapi mendesak. Apa ya tulisan di atas itu ya, ada mendesak, tidak mendesak, penting dan tidak penting. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan maksudnya apa ini dari empat letak kiri itu? Nah, apa ya? Hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatur waktu. Contoh yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah hal yang penting dan yang mendesak. Lalu setelah itu baru kita melakukan yang penting namun tidak mendesak. Setelah itu baru yang tidak penting namun mendesak. Lalu setelah itu baru yang tidak penting dan tidak mendesak. Oke, jadi yang tidak penting dan tidak mendesak bisa di skip. Ya, jadi kalau misalnya dari LKPD yang kalian isi tadi, coba menurut kamu sudah sesuai belum dengan 4 kuadran ini? Kalau kalian mengisi itu tadi, kegiatan tadi, sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah atau belum cocok? Kebanyakan belum cocok atau sudah pas sama 4 kuadran tadi? Sebagian belum cocok. Oke, kalau ini sebagian belum cocok. Nah, kira-kira nih berdasarkan LKPD yang kalian isi tadi, ada nggak kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak di catatan kalian itu? Ada? Ada ya? Ada. Apa lagi? Tidak. Kalau yang bagian tidak penting dan tidak mendesak itu bagian mana ya? Main bola. Bermain bola. Bermain bola mau bermain HP mana yang tidak penting? Banyak. Main HP. Jadi galau ya. Jadi ada yang menganggap HP itu penting, ada yang menganggap HP itu tidak penting. Jadi dari nanti kita menilainya dari segi mananya itu tergantung kita, ya. Nah, jadi sekarang LKPD sudah diisi, sudah menonton video tadi, dan sebagian sudah merasa ini sudah cocok sama kuadran 4 kuadran itu yang saya bikin. Ada sebagian yang merasa belum cocok. Nah, untuk lebih mendalami lagi, Ibu menyajikan sebuah permainan lagi. Jadi Ibu banyak permainan. Nah, ini ada satu buah permainan. Coba sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Mungkin nanti Nurdi sama kelompok, Basir sama Jurman, Arman, Fakih sama Ilham itu satu kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Oke? 3 kelompok. Silakan ambil meja yang sudah Ibu sediakan satu-satu taruh di depan kelompok masing-masing. Taruh di kelompok masing-masing ya.
Ada gambar kan? Oke. Nah, tutup sekarang. Bisa jadi paksain, kalau nggak bisa nggak usah. Tutup. Nah, kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan. Kalau emang nggak bisa. Oke, kita tangan dulu. Nah, jadi disusun dulu tasnya, ya, dan meja masing-masing. Nah, tadi kan sudah disusun banyak versinya ya. Sekarang ibu mau tanya alasan kenapa kelompok ini memasukkan pasir, kerikil, baru batu. Kalau ini beda, pasir, batu besar sama kerikil. Kalau ini tadi apa duluan? Batu besar, Batu besar, batu kecil, baru pasir. Masih punya alasan? Ya, Bu. Oke. Siapa yang mau beri alasan dulu? Oke, kelompok Irham. Kenapa Irham? Yang pertama, masukan batu besar itu kayak bagaikan kita mendahulukan yang penting terlebih dahulu. Jadi yang penting kita masukkan, kita dahulukan supaya kita kerjakan semua. Baru kita cari hal-hal yang selanjutnya, misalnya yang tidak terlalu penting. Contohnya itu kayak batu usul tadi kita masukkan, usul kita kerjakan, setelah kita kerjakan, nah baru hal-hal yang tidak penting kayak pasir, kita akan masih ada ruang, dengan kosong, seperti olahraga itu kita bisa masukkan. Oke. Kalau kelompok EN, kenapa masih duluan? Karena tadi alasan pertama ialah kami tidak berpikir kalau operasi ini harus ditutup. Kami berpikirnya agar pasir, batu kecil dan batu besar bisa tersusun seimbang, tidak tercampur. Oleh karena itu kami memasukkan pasir terlebih dahulu agar tidak tercampur dengan batu besar dan yang kecil. Oke, alasannya supaya tidak tercampur. Kalau kelompok Al-Basir, kenapa? Yang pertama kami masukkan pasir karena pasir sifatnya lebih kecil. Nah, Yang kedua kami masukkan batu karena sifatnya besar dan memasukkan kerikil akan menutupi kekurangan yang kosong tersebut. oke. Nah, jadi semuanya sudah berpikir, semuanya sudah melakukan usaha. Artinya kalian sudah ini ya, belajar berpikir kritis, belajar berpikir lebih tinggi. Nah, sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan untuk diri kita semua. Jadi, luruskan betul kata Irfan tadi. Jadi, ibaratkan batu-batu besar itu adalah pekerjaan yang penting dan mendesak, seperti yang ada di apa tadi ya, seperti yang ada di penjelasan tadi. Bentar ya, ibu mau perbaiki dulu. Nah, ya, ini tadi kan ada 4 kuadran ya, ada 4 kuadran waktu. Nah, di sini. Ini ya. Yang ini ada mendesak, kemudian ini mendesak dan penting. Contohnya tugas mendadak, kemudian meeting mendadak ini bagi kerja atau masalah yang mendesak. Selanjutnya ini tidak mendesak tapi penting. Belajar itu penting nggak? Penting. Ini menjelaskan ya. Nah, ini ya yang dimakan. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali, kita memasukkan pasir, batu kerikil sama batu besar ini lah contohnya. Kalau itu bisa ditutup tapi
pilih-pilih sesuai OKPD kamu itu mana yang termasuk prioritas dikodekan dengan dalam kurung satu. Prioritas yang pertama yang sifatnya penting dan mendesak. Sifatnya penting dan mendesak kamu buat dalam kurung satu. Buatnya di sini. Contoh ini kan ada waktu, ada kegiatan. Nah, kamu bikin di sini, oh ini kan bangun pagi, ini kan penting ya, penting dan mendesak harus berarti harus bangun pagi. Ini satu. Terus ini misalnya nih membersihkan rumah, ini penting, mendesak nggak? Kira-kira? Kalau sekiranya enggak berarti dia dua. Itu ya. Kemudian belajar melalui media sosial. Maksudnya pakai HP gitu. Nah, jam 8 sampai jam 10. Ini kalau kamu lagi nggak sekolah kan? Nah ini penting atau tidak? Penting. Mendesak nggak? Enggak. Berarti kolom 2. Bermain bersama teman. Ini penting. Mendesak. Berarti ada di 4. Ya, tidak penting dan tidak mendesak ada 4. Jadi ditandai seperti itu. Nanti kalau lagi kamu boleh tanya ibu. Ada istirahat sore. Kalau sore itu penting, tapi tidak mendesak mana bagiannya. Begitu, ya. Silakan ditandai. Nah, ini juga nih banyak kayaknya. Oh, penting. Penting. Itu satu. Berarti penting. Kemudian itu juga mendesak harus dilakukan itu sekarang. Itu juga. Mati juga. Banding ya. Nggak boleh. Nggak ada. Ya kalau sekolah Dua. iya. Oke. Versi kamu lah. Bikin. Ya. Ya, kita tunggu kawan dulu. Sudah. Ya, dibaca aja. Boleh tuh dilihat. Kurang besar ya ininya, gambarnya. Ya, besarkan sedikit ya. Nah, nampak tak kalau segini? Nah, ini contohnya. Nampak kan? Nampak ya? Tidak mendesak. Oh, koran. Yang kayak kita ngerumpi itu penting nggak? Nah, ngerumpi itu nggak penting, nggak mendesak. Berarti harus diapain? Di terakhir. Dibuang kalau bisa, supaya kita lebih banyak waktu untuk istirahat. Ya. Nah, iya, membaca WA itu tidak penting. Cewek. Tapi kadang memang mendesak. Kadang ada
silahkan presentasikan LKPD-nya masing-masing. Tapi gini, kita main ini ya, misalnya itu bilang bunga, bunyinya apa? A ya. Menyebutkan ini A-nya misalnya apa nih? Ayam gitu. Terus menyebut nama Ilham, berarti Ilham harus jawab mangga gitu. Oh, iya, iya. Sudah menyambung kata dari itu. Nah, yang salah presentasi duluan, yang lama mikirnya presentasi duluan. Paham? Paham. Sekarang mulai ya. Tesnya semuanya. Iya, nanti kita dibacakan yang masuk prioritas 1 apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, gitu. Oke ya, ibu mulai ya. Yang pertama, kaki dulu, kaki bunga. Ayam. Siapa? Namanya tunjuk namanya lagi. Mangga. Ya. Nah, enggak. Angklung. Sebut nama lagi. Mengerti. Gula. Dah, sekarang jangan bacakan. Jadi presentasi aja. Jadi nanti nama dulu nggak boleh disebutin lagi berarti ya. Presentasi aja. Dari hasil KPD yang saya lakukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil KBD saya atas nama Firmansyah. Yang masuk prioritas pertama itu ialah bangun pagi, mandi, makan, terus tidur. Yang prioritas kedua olahraga, misalnya. Ya. Terus yang prioritas keempat main HP, nongkrong, scroll TikTok gitu kan. Ya, Oke, sama dulu. Ini udah bagus bilang gitu. Sekarang lagi ya. Lutfi lagi. Lutfi boleh terserah untuk siapa? Duluan. aman. Aman. Oke, Aman baca. Baca aja nanti Aman request siapa yang kenapa. Prioritas pertama saya sholat subuh, Oke. mandi, Udah. sekolah, makan, minum dan makan. Terus yang kedua. Prioritas kedua itu sholat. Apa? Sholat seperti sholat zuhur. Kalau dulu wajib. Oke. Nah, kegiatan yang sudah Aman tulis yang masuk prioritas kedua. Contoh. Nggak emang duduknya nanti Pak tahu maksudnya main game. Terus. Hmm. Terus apa lagi? Oke, Aman boleh tunjuk siapapun. Siapa? Hairil. Oke, Hairil. Dari KPD tadi saya menyimpulkan yang masuk prioritas yang pertama itu bangun tidur, sholat, makan dan lain-lain. Yang masuk prioritas kedua itu membersihkan lisan, membersihkan tempat tidur, mandi, sholat sunnah, sarapan, istirahat dan lain-lainnya. Yang masuk prioritas keempat itu bermain HP. Oke, ini siapa? Aku kasih. Abdul Hasim. Oke, hasil KBD saya prioritas pertama itu saya sholat subuh dan mandi, terus berangkat ke sekolah dengan tepat waktu dan belajar. Oke. Yang kedua belajar, terus Lagi? belum. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu teleponan atau Video callan. sama teman kan. Ya. Ya. Nah, Itu yang keempat itu dari sini pulang untuk dia yang tempatnya. Apa? ya main game online, itu bermain-main nggak penting kan. Udah? Masih boleh tunjuk siapa? Lagi.
belajar belajar belajar. Kalau yang prioritas kedua itu saya main HP, habis setelah itu tidur siang. Ya, ada lagi tugas yang lain? Ada. Siapa lagi belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak Benny atas nama yang saya jawab adalah prioritas utama saya adalah bangun pagi dan istirahat tidur saat malam hari. Prioritas kedua adalah membersihkan rumah, belajar melalui jejaring media sosial, istirahat pada sore hari, lalu belajar lagi melalui jejaring media sosial. Adapun prioritas keempat ialah bermain bersama teman, bermain dan bersenang-senang di media sosial, dan berkumpul bersama teman. Yang lain ya, menurutnya. Hasil LKPD saya atas nama Ilham Fitriansyah, yang menjadi prioritas pertama saya yaitu bangun pagi, mandi dan sholat. Setelah itu sekolah, mandi dan sholat lagi, dan terus membantu orang tua, sholat maghrib, sholat isya, terus tidur malam. Yang menjadi prioritas kedua belajar, terus bersih rumah, terus tidur siang, bermain HP, dan yang menjadi prioritas ketiga itu nongkrong atau main. Oke, nah semua kan sudah menyampaikan hasil LKPD masing-masing ya. Dengar nggak tadi? Sudah dengar belum? Nah sekarang kita sama-sama membahas kira-kira nih, kan ada yang kasih aku nih main HP itu adanya di kuadran berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah sekarang kita sepakati bersama-sama. Sebenarnya memainkan gadget itu dari segi, kan ini banyak nih, ada yang bermedia sosial, kemudian ada yang game online, ada apa lagi tadi? Ada game online ya, kemudian main HP untuk video callan teman-teman. Nah sekarang kita sepakati dulu, kalau menurut kalian, kalau main HP-nya untuk main game online itu cocoknya berada di kuadran berapa? Di kuadran 4 ya. Mana tadi? Nah, ada di kuadran 4 ya. Berarti dia sifatnya tidak aktif dan tidak mendesak. Itu main HP. Ada nggak tadi yang main HP untuk game atau main HP untuk bersosial media itu di catatannya di nomor 2 atau di apa, kan diubah dulu jadi 4. Tapi tadi nomor berapa tadi? Nah, ubah dulu lagi jadi 4. 4. Ada tadi. Ada nomor berapa? 4. Nah, itu main HP. Terus ada apa lagi tadi ya? Kira-kira dengar tadi ya, selain apa? Olahraga, kalau nggak salah ada ya. Olahraga itu kita udah nomor berapa? Nomor 4. Kalau di situ olahraga ada di nomor berapa? 2. Ya? 2. Nah, dia sebenarnya penting. Nah, tapi tidak mendesak. Nah, kalau yang seperti ini kita buat jadwal. Sebaiknya kapan? Pukul berapa kita olahraga? Misalnya kalau kebanyakan kalau orang tua ini jam berapa? Selasa ya, sekitar jam 4, setengah 5-an sampai setengah 6. Mau main voli, futsal, itu kan olahraga. Nah ini sebenarnya penting untuk kesehatan kita. Berarti kita prioritaskan di prioritas 2. Yang nomor 2 ini kita jadwalkan waktunya kapan-kapan aja. Nah gitu, jadi silakan
baru mandi? Mana yang jadi prioritas satu? Kecelakaan. Ya mungkin kan kita mandi dulu baru orang kecelakaan. Nah, makanya mandi itu dikategorikan kepada kegiatan yang tidak mendesak. Makan, mandi itu tidak mendesak. Jadi saya nomor satu, karena sholat itu kan harus mandi dulu. Sholat harus mandi dulu. Iya. Gantung juga kita lagi najis gak? Kan tadi beda ininya ya, perbandingannya. Kalau sholat sama mandi mungkin boleh, kalau memang kan biasanya kita mandi dulu ya. Kalau posisinya nolong orang itu lokal tadi, nah penyesalan. Nah jadi harus diselaraskan. Selanjutnya ada kegiatan apa lagi tadi? Main game tadi sudah, main HP termasuk ya di situ ya, aman ya. Berarti emang tadi taruh di nomor berapa kan? Wah, nomor 4 ya. Jadi itu harus sebaiknya dikurangi atau bahkan ditiadakan yang namanya game online. Karena game online ini yang dikejarnya adalah saraf otak. Otak kita tuh dimasukkan sama imajinasi yang ya, ada pembunuhannya kan, tembak-tembakan, apa lagi? Pukul-pukulan apa lagi dalam game online itu? Nah, jadi kalau kalian masukkan hal-hal yang tidak penting dalam prioritas kalian, itu akan menyebabkan kalian menjadi tidak baik perkembangannya. Nah, ada lagi tidak tadi yang perlu kita diskusikan lagi? Ada? Nggak ada. Nah, bagaimana perasaannya setelah kita berdiskusi sedikit ini? Bermanfaat atau tidak menurut kalian? Gimana, Bibi? Untuk sehari-hari itu kalau kegiatan ini untuk berguna. Sangat berguna ya, jadi kamu bisa membagi-bagi waktu gitu. Nah, kemudian setelah kalian merasa ini bermanfaat, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Harus tahu. Sudah tahu apa yang harus dilakukan? Sudah ya? Jadi nanti ibu beri tugas setelah ini, berarti hari Senin lah kalian kumpulkan di kertas lembar saja untuk 3 hari. 3 hari waktu kalian harus membuat jadwal yang mana kuadran 1. Jadi buat 4 kotak ya, 4 kotak seperti itu. 1, 2, 3, 4. Nah, kamu buat di situ. Misal kalau olahraga tadi sudah jelas ya, ada di nomor 2. Misal lari sore atau main voli atau main futsal, itu dari jam berapa sampai jam berapa di kotak kedua. Jadi ibu pengen selama 3 hari kamu membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Kemudian belajarnya jangan lupa di rumah. Ya, buka bukunya jam berapa, ngerjain PR-nya jam berapa. Karena belajar itu sifatnya penting, ya. Walaupun tidak mendesak. Misalnya nih, kamu harus tahu nih PR bahasa Indonesia hari Senin misalnya. PR bahasa Inggris hari Selasa. Yang mana yang harus dikerjakan dulu? Karena hari Senin. Jadi harus tahu ya. Nah, oke, baik. Kalau misalnya kita sudah sampai di diskusi ini, ibu yang akan lagi menyampaikan materinya, ya. Jadi boleh matanya kita arahkan dulu ya ke depan. Nih. Ini untuk pelajaran waktu. Ini ya. Nah, ya maksudnya gitu aja. Jadi biar enak ibu menjelaskan. Nah, yang jadwal belajar. Yang pertama temukan target. Kurang besar ya? Nah, tentukan target. Target di sini kamu tujuan sekolah tuh mau ngapain? Mau duduk diam saja, atau belajar dapat ilmu bawa pulang, atau bahkan dapat peringkat bawa hadiah? Hanya sekedar dapat ilmu bawa pulang saja. Dapat ilmu, dapat hadiah, ya, dan dapat manfaatnya. Jadi itu target namanya. Jadi harus ditentukan apa targetnya, gitu. Apa targetnya harus ditentukan. Kemudian tuliskan daftar subjek yang perlu dipelajari. Nah, apa-apa aja yang perlu dipelajari itu harus ditulis kayak gitu. Apa-apa aja yang harus. Kamu sekarang misalnya ini kan ada IPS. Kalau IPS kan misalnya ada pemasaran nih. Yang harus kamu ketahui tentang pemasaran apa? Kita harus cari tahu. Dicatat. Oh, saya belum tahu misalnya kalau anak di IPA belum tahu masalah perkembangan bagian proses fotosintesis misalnya, belum tahu bagaimana mekanisme pembelahan
kemudian baru kamu pelajari lagi sesuai dengan prioritas tadi. Lalu tentukan tanggung jawab akademis. Maksudnya di sini contoh yang kasih tadi, ada PR bahasa Indonesia, ada PR bahasa Inggris. Bahasa Indonesia hari Senin dikumpulkan, bahasa Inggris hari Selasa dikumpulkan. Nah, kamu harus tahu tanggung jawab bahasa Indonesia itu tadi hari. Berarti mana dulu dikerjakan? Nah ya, yang selanjutnya menyusun prioritas. Ini yang kita praktekkan tadi. Yang selanjutnya lagi adalah membagi waktu luang. Kalau kamu sudah menyusun prioritas, kamu tahu nih jam berapa
ada waktu. Nah kamu ceritakan, nah ini waktu-waktu, jadi aku bisa bantu rumah tuh dari jam sini sampai jam sini, karena aku jam segini tuh ada les, misalnya ada les tambahan atau ada kegiatan kamu ikut turnamen apa gitu. Nah kita jelaskan kepada orang lain. Ya, nah ini skala prioritas yang sudah kalian lakukan tadi, membuat atau membagi waktu itu sesuai dengan 4 kuadran prioritas. Ya, ada mendesak, ada penting. Nah, contohnya nih juga, kalau kamu punya masalah, misalnya nih, kamu minjem uang kawan, kawannya lagi bocor ban, yang harus kamu lakukan apa? Kamu nih pernah nih, misalnya nih, siapa punya uang kaki pas di jalan motor, ban motornya bocor, mana Pak? Yang harus kamu lakukan adalah mengembalikan uang itu dengan segera. Itu masalah ya, menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik. Atau kamu kondisi paham, misalnya si Ilham sama udah janjian kita nanti ini ya barengan sekolah ya, ternyata si nya pergi duluan. Rupanya mengira Ilham gak jadi berangkat sama dia. Harusnya apa yang dilakukan? Segera dijemput atau sampai di sekolah langsung nemuin Ilham. Maaf ya, aku tadi nggak tahu kamu jadi pelaku. Jadi harus segera menyelesaikan konflik karena itu mendesak dan penting diselesaikan supaya tidak mengganggu kegiatan kalian. Selanjutnya adalah kegiatan yang tidak mendesak namun penting. Kalau di sini contohnya pencegahan perencanaan. Ya, aku bilang tadi harus direncanakan jam berapa olahraga, jam berapa main voli, main bola, itu harus direncanakan. Ya, selanjutnya yang ketiga itu mendesak namun tidak penting. Contohnya ada WA dari grup itu harus dibuka, kadang-kadang itu kan ini apa namanya itu mendesak. Semuanya harus datang ke sini, kayak contoh ibu tadi ya, ayo berangkat ke lokasi bilang tadi. Itu kan sebenarnya nggak penting ya informasinya, namun mendesak harus dilakukan sekarang juga. Selanjutnya yang ini tidak mendesak dan tidak penting. Yang ini seperti banyak tadi sudah kita bahas, kalau bisa dihilangkan saja supaya kamu punya waktu luang yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, jadi dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang baik itu ada 3 macam. Pantau diri, kendali stimulus, dan ganjar diri. Pantau diri ini harus memantau kegiatannya sudah benar, sudah cocok atau belum. Harus dipantau diri kamu. Kalau kamu sudah punya jadwal, lakukan sesuai jadwal kegiatan sehari-harinya dan dikoreksi gitu. Ini nggak sesuai sama jadwal, harus dikoreksi lagi ya. Kemudian kendali stimulus. Jadi misalnya ajakan-ajakan kawan yang nggak penting itu harus kamu kendalikan. Itu kan stimulus nih, ajakan dari luar, itu harus dikendalikan. Dan ganjar diri, kamu harus membiasakan memberi ganjaran terhadap diri. Misalnya kalau kamu dapat peringkat 1, kamu pergi makan-makan sama kawan-kawan, itu sebenarnya ganjar diri untuk memotivasi diri kamu supaya berubah. Atau misalnya ketika kamu tidak dapat peringkat, kamu mengganjar diri kamu dengan harus menghafal kosakata dalam bahasa Inggris sebanyak 500 kata. Gitu. Namanya memberi hukuman terhadap diri kita untuk memotivasi diri. Nah, ini faktor yang menghambat manajemen diri dalam belajar. Yang pertama, melakukan kegiatan tanpa memperhatikan waktu. Misalnya nih, kadang ibu juga sering melihat para remaja seusia itu main bola sampai maghrib. Jadi kalau main voli atau bola kaki itu masih di lapangan, orang aja masih di lapangan. Nah itu namanya tidak tahu waktu ya, tidak memperhatikan waktu. Yang selanjutnya kondisi sosial yang kurang baik. Kondisi sosial yang kurang baik ini misalnya apa namanya itu, dia tidak terlalu suka berteman. Jadi dia asik dengan keadaannya sendiri, atau dia suka marah-marah sama kawan. Kalau kita suka marah-marah sama kawan, nanti kawan itu nggak respect sama kita ya. Jadi misalnya pekerjaan kita nggak dibantu. Nah jadi kurang sukses berarti manajemen waktunya. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik. Misalnya nih uang jajannya kurang gitu. TPN ya? Taruh aja dulu. Itu kan ada di satu lagi. Lalu hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga. Hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga ini, misalnya kamu pulang ke rumah, kan ada orang, kemudian kamu lihat pertengkaran orang tua kamu antara dia sama ibu kamu sedang bertengkar. Nah, kondisi ini juga susah membuat kita bisa mengatur waktu.
Semangat lagi ya. Ya Arman ya, semangat kan? Ini kayaknya sudah mulai ngantuk Arman ini. Coba kita break kuat dulu lah. Biar di akhir-akhir kegiatan agak kompak. Ya. Fitri. Ya, bukan lagi semangat. Nah, jadi ada satu semangat. Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan kita, Ibu pengen beberapa di antara kalian menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Nah, siapa yang bersedia menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Tunggu Ibu itu dulu. Siapa lagi? Kalian? Ayo. Ayo dulu lah nanti Nurdi ya. Satu lagi lah. Biar tiga orang. Dari setengah. Ayo, Nurdi. Habis siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ayo, oke. Mulai dulu ya. Kesimpulan dari kegiatan kita secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan pada kegiatan pada hari ini menurut saya adalah yang pertama manajemen diri agar dapat mengatur waktu dan melakukan hal-hal yang primer terlebih dahulu. Lalu kita setelah melakukan hal yang primer baru melakukan hal yang sekunder dan tersier, dan melakukan hal-hal yang benar-benar mendadak dan penting terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan motivasi yang mengajarkan tentang kepribadian yang lebih baik dan cara menjadi orang dengan versi yang lebih baik daripada diri sendiri. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan. Nurdi lagi. Apa kesimpulan kegiatan kita hari ini, Nurdi? Oke, kesimpulan pada hari ini di dalam kesimpulan tadi yang Ibu jelaskan tadi, kita tuh sebagai pelajar atau tidak pelajar, kita tuh harus bisa mengatur sistem waktu dengan tepat, bisa seperti kita berolahraga tahu kita jamnya. Kalau jam kita istirahat olahraga ya istirahat. Kalau misalnya udah waktunya tank azan itu udah berhenti gitu kan, jangan dilakukan gitu, nggak boleh kayak gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Terakhir Ilham. Ayo silakan Ilham. Kesimpulan dari kegiatan ini tadi menurut saya ya setuju juga dengan Bang En dan Bang Rudi. Yang jelas itu mengubah mindset saya yang dalam mengelola diri. Yang misalnya tadi kita melakukan kegiatan dan kita oh ini penting, ternyata ini tidak penting, jadi harus kita buang. Mungkin awal-awalnya kita kurangi dulu, mungkin akan menjaga waktu berjalan mungkin akan hilang. Waktu berjalan ya. Oke. Nah, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan yang terakhir ini kita pakai break one. Break two. Oke. Nah, jadi tadi sudah menyimpulkan, Ibu juga sudah merefleksikan. Sekarang dibalik LKPD, coba dibalik. Nah, ada kolomnya silakan tulis nama dan dicentang saja. Jadi kolom ini adalah angket ya, angket sebentar ya. Nih, angket penilaian hasil dan angket kepuasan siswa. Yang di sini ada STS, ada ATS, S dan SS. STS ini sangat tidak setuju atau sangat tidak sesuai. TS ini tidak sesuai, S ini sesuai, SS sangat sesuai. Nah, kalau yang ini ngerti lah ya, yang atau tidak itu ngerti kan? Silakan. Iya, di TPS. Jangan lupa tulis nama di atasnya, nama dan kelas. Nanti di bawahnya bikin tanggal dan tanda tangan. Saya jadi fotografer dulu. Jadi gambarnya.
gitu. Nah,